Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Hadirin jamaah sholat tarawih Masjid Al-Azhari rahimakumullah. Tidak terasa sudah beberapa hari kita masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan ini adalah momentum kita menjaga hawa nafsu dengan menahan makan, minum, wal jima' fin nahari. Begitu pula dengan menahan jima pada siang hari. Memiliki arti bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi adalah menahan hawa nafsu dari perbuatan-perbuatan yang secara umum diinginkan oleh kita, yang secara umum selalu kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu seyogianya dihindari. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas." Kata Rasulullah, banyak sekali orang-orang yang dia saum, menahan makan dan minum, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya itu, ilal jual atas, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dalam arti orang tersebut tidak mendapat pahala apapun dari saumnya. Saumnya sia-sia, yang dia dapat hanya lapar dan haus saja. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, innamas siyam laisa ardu asyurbi innamas siyam minal lagwi warrafas. Kata Rasulullah, saum bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja, tapi saum itu adalah meninggalkan minal lagwi warrafas, meninggalkan perbuatan-perbuatan lago dan rofas. Perbuatan-perbuatan lago itu adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan cenderung kepada dosa. Jadi saum ini selain meninggalkan makan minum, kita adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Perbuatan sia-sia ini diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, "Ijtanibu katsiran minadh-dhanni." Jauhilah oleh kalian itu sebagian besar dari prasangka. Inna ba'dad-dhanni ismun, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi salah satu bentuk lago adalah kita berprasangka kepada orang, kemudian kita membicarakannya, maka akan menjadi fitnah dan sebagainya. Kita berprasangka buruk, bersuzon, kondisi kita sedang saum, beribadah, maka tentu saum itu akan hilang pahalanya karena kita habiskan dengan perbuatan-perbuatan lago yang sia-sia. Begitu pula Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada takulul hasanati kama takulun narul hatabah." Berhati-hatilah kalian terhadap hasud, karena hasud itu akan menghilangkan kebaikan sebagaimana api menghilangkan kayu bakar. Jadi lagu yang kedua adalah hasud, iri, dengki dan sebagainya. Kita sedang saum Ramadan, sedang beribadah kepada Allah, tapi jika perbuatan kita masih hasud, hasad,
maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari saum kita, hanya mendapatkan lapar, mendapatkan haus saja. Kemudian selain merasa kabul, selain hasan, Rasulullah juga memerintahkan untuk menghindari fitnah, yaitu menuduh tanpa bukti. Kita sedang saum tetapi melakukan fitnah sana sini tanpa ada bukti kebenarannya, maka tentu hilang saum kita. Ada juga lagu yang lain, diantaranya adalah tajasus. Tajasus itu adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Kita cari kesalahan orang lain. Posisi kita sedang saum, posisi kita sedang beribadah kepada Allah, maka saum kita tidak ada apa-apanya. Yang kita dapat hanyalah lapar dan haus saja. Para hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kita harus berhati-hati ketika beribadah melaksanakan saum ini, karena bisa jadi pahala ibadah kita hilang oleh perbuatan-perbuatan buruk kita. Kata Rasulullah, kama takulun naral hatoba, sebagaimana api itu menghilangkan kayu bakar yang banyak, menyalakan api lama-kelamaan hilang menjadi abu. Kebaikan kita yang banyak kita kumpulkan pahala, tapi kita memiliki perbuatan hasud kepada orang lain, perbuatan-perbuatan buruk, itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Selain melakukan lagu, yang akan menghilangkan pahala saum itu adalah warrofas, yaitu perbuatan rompas. Perbuatan rompas ini adalah perkataan atau bisa juga perbuatan yang tidak baik, yang kotor, yang tidak sopan, yang mengandung atau menjurus kepada syahwat. Ketika kita saum, kita berbuat rompas, saum kita pahalanya hilang. Meskipun kepada pasangan kita sendiri, ketika sedang saum tidak boleh rompas. Ucapan kita harus dijaga, perbuatan kita harus dijaga untuk senantiasa menjaga kualitas dari pahala saum kita. Hadirin jamaah sholat tarawih, maka selain dari kita memaksimalkan kualitas saum kita dengan menghindarkan perbuatan kita dari lagu dan rompas, kita pun adalah menjaga kualitas qiyamul lail kita atau qiyamul Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana. Di dalam riwayat lain, man qoma Ramadana. Siapa yang saum Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan, maksudnya adalah salat tarawih, dia lakukan dengan keimanannya, imanan wahtisaban, kemudian dia mengharap ridho Allah, ampunan Allah, karunia Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan kehendak Allah, pada bulan Ramadan yang mulia ini, bisa saja siapapun Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bagi hamba yang benar-benar dia beribadah dan benar-benar memohon ampunan kepada Allah, Allah Maha mengetahui siapa yang layak Allah beri pengampunan. Dari saum dan qiyam Ramadan yang kita laksanakan, dosa-dosa kita akan diampuni yang telah lalu. Meskipun para ulama ada yang berpendapat yang dimaksud diampuni dosa-dosa telah lalu ini adalah tentu dosa-dosa yang kecil, yang tidak ada hadnya, itu akan diampuni oleh Allah dari semua yang telah kita lakukan. Namun ada juga suatu yang bisa menghapus dosa-dosa kita, meskipun dosa besar,
pada bulan Ramadan itu, yaitu pada satu momentum yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan hanya dosa-dosa kecil, tapi juga bisa menghilangkan, menghapus dengan izin Allah. Allah pilih siapa orang-orang yang benar-benar mohon ampunan, dengan Lailatul Qadar diampuni semua dosa-dosanya. Lailatul Qadar pasti turun di setiap bulan Ramadan. Hanya kapan, malam keberapa dan tanggal keberapa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Rasulullah SAW pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kapan Lailatul Qadar. Kemudian ketika Rasulullah akan menyampaikan kepada para sahabat, di antara para sahabat ada yang bertengkar. Ini harus ukhbirukum bi Lailatul Qadar. Aku keluar rumah untuk mengabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar, kata Rasulullah. Wa innahu talaha fulanun wa fulanun, tapi si fulan dan si fulan bertengkar, kata Rasulullah. Farubiat, maka dilupakan, dibuat lupa oleh Rasul itu tentang Lailatul Qadar. Wa asa ayyakun khairul lakum, kata Rasul, mudah-mudahan itu lebih baik bagi kalian. Jadi kita tidak terfokus ibadah pada malam Qadar saja, tapi kita terus fokus setiap malam beribadah di bulan Ramadan itu, karena berharap di malam itu turun Lailatul Qadar. Iltamisuha fi tis'i wa sab'i wal khamsi, kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ke 27, 29 dan 25 bil asril awakhir, pada 10 malam terakhir. Jadi kemungkinan besar berdasarkan petunjuk hadis Rasul, memang Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya akan memberikan, akan menghapus dosa-dosa hamba Allah siapa saja yang pada saat itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini kita termasuk dari orang-orang yang diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa